ini adalah topologi secara tampilannya memang bentuknya, tapi kalau secara logika, topologi ini disebut topologi multi-akses. Multi-akses kenapa? Karena setiap komputer, setiap host itu mempunyai hak akses yang sama terhadap media jaringannya. Ya, terhadap media jaringan mereka mempunyai itu ya, mempunyai hak yang sama terhadap jaringan. Nah, pertanyaannya, pemberian IP, apa ada ketentuan untuk Ether 1, karena ini yang terhubung ke internet melalui ISP, IP ini dari ISP. Umumnya kita dapatkan dari ISP. Dibagi gitu. Ini ISP-nya kan bilang, mau langganan internet. Oh ya, silahkan. IP address-nya ini ya. Jangan ganti-ganti. Kalau ganti pasti nggak connect. Itu yang di Ether 1. Lagi interface yang mengarah ke internet. Ya, benar IP public ya dari ISP. Tapi kan ada juga ISP yang berikan ke kita bukan IP public, tapi ngasihnya IP privat. Ya, public dalam tanda kutip lah. Ya. Dikasih IP dari ISP, tapi sebenarnya yang dia berikan ke kita itu bukan public, privat. Cuman dia bilang biasanya kan jangan ganti-ganti. Di sini dia pasti punya manajemen. Nah, untuk yang Ether 2 belakang, ini kan sudah masuk LAN ya. Masuk LAN. Ini kan kategorinya, kalau kita belajar IP address, kategori private. Ini bebas, sembarang. Sesuka hati. Tapi kan ada aturannya. Ya, ada aturannya. Ada aturan ya, buat yang di itu, IP-nya punya aturan. Itu kan kalau bukan, bentar ya. Kalau yang di belakang, bentuknya harus seperti ini. Atau di 2, 16, sekian-sekian. Sama nah, kalau yang di Ether 2 IP-nya ngikut aturan yang ini ya. Dua interface Ether 1, Ether 2. Ether 2 LAN lokal, itu beda netmask. Kadang bisa, kadang tidak ya. Ada kondisinya bisa. Karena harus dilihat mana netmasknya yang besar. Baik, kita lanjut lagi. Yang selalu bermasalah dan selalu membingungkan kita adalah sebenarnya di bagian sini. Ya kan, karena kadang-kadang ini beda dari satu jaringan ke jaringan lain. Ada yang menggunakan modem GSM, ada yang menggunakan akses WiFi, ya, ada yang langsung kabel optik, ada yang pakai modem ADSL, macam. Nah, selalu yang membingungkan kita itu bagian sini. Kalau di belakang hampir semua yang masang-masang jaringan tahu, colokin di switch, colokin ke router, udah selesai. Yang di sini yang kadang-kadang, ya. Dan konfigurasi di sini, ini yang kadang-kadang juga berbeda. Bagian yang mengarah ke internet. Kalau yang di bagian belakang, yang di LAN, itu rata-rata sama ya. Nah, untuk beberapa media seperti fiber optik ya, koneksi internet itu ada beberapa media, misalnya ada yang langsung tarik kabel optik, ya bisa saja seperti ini. Umumnya untuk jaringan-jaringan skala besar ya, corporate. Ada yang personal user ya, seperti RT RW net,
wireless internet service provider, mancar pakai wifi, angkap di sini. Ada yang pakai jaringan telepon, ya Speedy atau IndiHome sekarang, contohnya. Yang saya kenal ya di kota saya gitu, yang adanya cuma itu. Mungkin selainnya jenis koneksinya bermacam-macam. Nggak promosi sih, di kota saya cuma itu yang ada. IndiHome, Telkom, Indosat ada, tapi nariknya optik. Jadi ISP lokalan banyak, ya. ISP lokalan banyak yang wireless ISP. Nah, kalau yang koneksi fiber, baiknya kita pakai router yang sudah ada interface wirelessnya ya, SFP biasanya. Kalau di router kita lihat ada colokan SFP, itu bisanya langsung untuk yang fiber. Nah, kalau yang menggunakan jaringan telepon, biasanya ada modem. Modem dipasang, nyambung ke router, terus mungkin dibagi-bagi ya. Nah, itu di sisi ISP-nya juga, itu ada juga modemnya. Nah, yang kadang membingungkan kita, di modem itu bukan masuk perangkat yang harus diadres gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang masih dapat modem-modem ala Telkomnet instan di zaman dulu, itu yang betul-betul real modem. Nah, kalau real modem, ya kita lihat ya contohnya ini ya, real modem, IP address itu di sini. IP address itu ada di sini. Modem tidak pernah punya IP address. Ya, modem itu tidak pernah punya IP address karena fungsi modem sebenarnya hanya merubah signal digital menjadi analog dan analog menjadi digital. Jadi modulator dan demodulator fungsinya. Nah, yang kita temui sekarang modem-modemnya itu ada IP address. Itu kalau kita mau bedah ya, bedah lebih lanjut. Di dalam modem itu sebenarnya ada router. Modemnya kita sebenarnya ada router. Sebenarnya modem router. Makanya beberapa vendor itu menuliskannya ADSL modem plus router. Nah, kalau ada router, IP address dari ISP, jadi kalau ada modem, ada router di dalam modem kita, ya, ada router, IP address kita itu yang dari ISP itu kenanya di situ, ya, kenanya di sini. Berarti di sini ada IP address juga, kan router ya. You are now muted. Oke, itu yang sebenarnya terjadi di modem-modem kita ya. You are now muted. Jadi sebenarnya ada router. Nah, terus kadang-kadang kan ada kata teman-teman bilang modemnya di bridge. Nah, pada saat kita melakukan modem itu di bridge, berarti router ini kita hapus sebenarnya, hilangkan router itu. Nah, karena router itu kita hilangkan ya, router di dalam modem ini kita hilangkan, berarti IP address dari ISP itu tibanya di sini. Itu tibanya di sini ya. Jadi kalau modemnya kita bridge ya, di bridge
Jadi kalau modemnya di breach, fungsi router di dalam modem itu kita hilangkan. Sehingga jaringannya itu langsung ke sini. Iya nih, ada ayam tetangga nyasar di depan rumah. Ya, kalau modemnya kita bridge. Baik. Nah, kalau yang menggunakan koneksi wireless dari wireless internet service provider biasanya kan seperti ini, signalnya dipancarkan, tangkap ya, seperti biasa. Nah, topologi awal tadi kalau kita mau kembangkan bisa jadi seperti ini. Ternaknya, ternak server biasanya digunakan untuk merujuk ke jaringan, bagian jaringan yang isinya server-server. Ya, kalau kita gunakan data center, misalnya kita bangun data center, salah satu bagian dari data center itu server farm. Nah, kalau contohnya di sini kita bisa lihat ada web server, ya, ada web server, ada database server, application server, mungkin juga proxy server. Terus LAN-nya kita lihat sudah dibagi-bagi, ada yang terhubung di Ether 2, ya, ada yang terhubung di Ether 3, ada yang khusus wireless dihubungkan di Ether 4. Nah, inilah pengembangan jaringan yang sebenarnya dipisah. Ada beberapa acuan ya, bagaimana membangun jaringan. Kadang-kadang jaringan itu dipisah berdasarkan lokasi, ya, atau jaringan itu dipisah berdasarkan kebutuhan usernya, berdasarkan aplikasi yang dijalankan. Ya. Itu biasanya dasar-dasar acuan untuk memisahkan jaringan seperti ini, karena di sini kita lihat ada yang di Ether 2, ada yang di Ether 3. Padahal dua-dua jaringan ini adalah jaringan kabel. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut konfigurasi. Ingat ya, masih dasar. Buat yang master-master kayaknya membosankan mungkin. Nah, pertanyaannya, kalau jaringan seperti itu tidak memberatkan, ya benar, memang harus melalui router. Kenapa harus melalui router? Eh, Manajemen jaringannya kan di router. Ya. Kita ingin ngeblok, kita ingin melakukan manajemen bandwidth, semua kita lakukan di router. Ya, misalnya kita inginkan laptop-laptop ini itu tidak bisa mengakses server farm, misalnya. Nah, trafficnya itu kan bisa kita tutup di sini, sehingga dia tidak bisa turun ke bawah. Yang ini mungkin kita bisa izinkan untuk masuk ke server farm. Nah, dari internet juga gimana? Misalnya ada orang dari internet ingin mengakses sistem kita web. Nah, itu bisa masuk dari luar terus ke dalam. Semua ya, semua tentunya akan dilakukan oleh si router ya.
Karena router yang punya kemampuan manajemen bandwidth, ya, router punya kemampuan melakukan kontrol akses dengan firewall tentunya ya. Router punya kemampuan membelokkan arah data, misalnya arah trafficnya dari internet bisa diteruskan ke dalam, tentu router yang bisa melakukannya. Memang harus naik ke OSI layer 3 karena main manajemen jaringan itu erat kaitannya dengan IP address. Nah, IP address ada di layer 3. Jadi memang harus bermain di layer 3. Ada lagi? Lanjut ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan, jangan malu-malu. Saya inginkan kita punya fondasi yang kuat. Sebenarnya gini kendala kemarin. Bisa praktek ya. Router perlu koneksi internet buat praktek di tempat masing-masing dan koneksi internet yang buat ikutin materi ini ya. Karena kalau kita setting router kan kadang-kadang kita pengen nguji ke internet, misalnya latihannya sebentar nguji bagaimana caranya blokir internet. Kalau dipakai di router yang sedang digunakan untuk menonton acara ini, berarti kan putus juga acaranya. Itu sebenarnya kendala ya. Besok-besok saya usahakan lah ya, ada lab online yang bisa digunakan. Ini juga saya rekam ya, acara ini lagi saya rekam juga. Kalau ada yang mau rekam silakan, yang nggak rekam, saya juga lagi ngerekam. Jadi mungkin direkam, dinonton kembali, terus dipraktekkan ya. Kalau ada yang nggak jelas mungkin atau mau kembangkan konfigurasinya, kita di Facebook ya, kita masih bisa share di Facebook. Seperti ini, kelihatannya router ini hanya punya 3 interface, Ether 1, Ether 2, Ether 3. Ini bukan maksud beriklan ya. Ada modem GSM yang dicolokin ke router ini, dan ada interface wireless WLAN 1 ya. Nah, kalau router kita tidak berarti interface ini tidak ada ya, mungkin hanya kayak router board 750 itu kan hanya Ether 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen bangun jaringan langsung ada hotspot kecilnya gitu ya, hotspot kecil-kecilan. Itu kita pakai wireless LAN gitu. Nah, saya di sini saya share desktop saya ya. Untuk hari ini saya gunakan RB751U 2HND. Bisa kelihatan ya. Nah, kode R di depan berarti interface itu aktif ya, running, jalan ya. Kalau R-nya hilang berarti tidak ada kabel yang terhubung di situ, atau pun kalau ada kabel berarti sedang bermasalah kabelnya. Jadi kalau ngecek jaringan kali perhatikan dulu status-status interface-nya. Jangan-jangan sesudah otak-atik sana sini ternyata hanya kabel yang nanti bisa kelihatan dari yang status R ini. Yang ini disable ya. The X disable. Nah, RX, TX, RX, hati-hati membacanya.
hati-hati membaca dari dua ini. Kalau Ether 1 yang mengarah ke internet, ya, kalau kita ambil Ether 1 yang mengarah ke internet, ini Ether 1 ke internet, berarti download kita itu ada di X. Inilah download kita. Sorry, saya hapus ya. Inilah download kita. Asumsi ini yang mengarah ke internet. Inilah download kita. Upload kita, kirim ke X ya, transmit. Jangan terbalik ya. Oke. Ini downloadnya. Ini uploadnya. Dengan asumsi Ether 1 yang ke internet. Nah, bagaimana dengan Ether 2? Jika Ether 2 yang ke LAN, ini ya, yang Ether 2 yang ke LAN, berarti download kita adanya di TX. Sedangkan upload kita ada di, ya, ini sebenarnya nilainya kadang-kadang relatif sama. Kan masuk di Ether 1, download ya, masuk di Ether 1, keluarnya kan di Ether 2. Ketutup Winbox disorong sendiri ya, digeser sendiri, bisa digeser-geser kok ya. Inboxnya bisa dipinggirkan sendiri. Jadi teman-teman bisa ngatur sendiri tampilannya ya, nggak harus sama tampilannya. Kadang mau lihat Winbox, mau lihat PowerPoint juga bisa. Nah ini hati-hati ya, yang modelnya seperti ini. Kalau asumsi kita, jaringan kita sederhana, hanya Ether 1 ke internet, Ether 2 ke lokal, RS slave ya, S itu slave. Gimana ya gambarnya? Router itu kan interface-nya berdiri sendiri ya. Kalau bisa lihat di Winbox ya. Di Winbox saya coba perhatikan, di situ ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 ya. Simbol R running, artinya jalan, kabel tercolok ya. Secara hardware itu oke kalau R-nya ada. Jadi kalau R-nya ada, nggak usah diotak-atik kabelnya atau konektornya. Itu sudah troubleshoot bahwa kalau R-nya jalan, itu artinya running, jalan. Secara hardware itu sudah oke gitu ya. Nah, kita lihat router ya, sifatnya router seperti ini. Ether 2 itu IP-nya kan 192.168.11 ya. Ini. Di Ether 3 IP-nya beda kan, 192.168.2. Nah, ini berarti dua jaringan yang berbeda IP address. Berbeda IP address gitu ya. Nah, tiba-tiba kita pengen LAN akses 2 ini jadi satu jaringan saja sama yang ini. Jadi nggak perlu pakai IP ini. Maunya jaringan di bawah ini IP-nya sama. Ya. Maunya IP-nya sama di sini. Maunya juga 92.168.1 sekian-sekian. Itu jaringan ya. Nah, kadang-kadang kabelnya kita cabut ini. Kalau mau ini kita putus. Sorry ya. Ini kita putus. Tak. Colokin ke atas. Jadi kan terhubung dia. Ya, terhubung menjadi satu. Nah, ada cara
memfungsikan Ether 3 ini sebagai switch. Jadi tidak perlu kita lakukan seperti ini. Ya, tidak perlu kita lakukan seperti ini. Ether 3 ini kita fungsikan dia sebagai port switch. Kita fungsikan dia sebagai port switch dan dia menginduk ke Ether 2 saja. Jadi tetap tercolok di Ether 3, namun Ether 3 ini sudah menjadi bagian dari Ether 2 sebagai switch, port switch ya. Nah, kalau kita lihat di konfigurasi, mungkin teman-teman bisa buka, lihat yang window Winbox ya. Saya buka Ether 3 ya. Itu pindahkannya, ini master port. Master port itu non, artinya dia berdiri sendiri dan harus dipasangkan IP address seperti topologi yang tadi ya. Tapi kalau kita pindahkan dia ke Ether 2, oke, dia menjadi slave dan Ether 3 ini sebenarnya sudah menjadi port switch. Port switch yang menginduk ke Ether 2. Menginduk ke Ether 2. Tapi kita fungsi switch saja gitu. Nah, kalau itu misalnya berarti Ether 4 ini menginduk lagi ke Ether 2. Nah, Ether 4 nggak perlu pakai IP address ya. Nggak perlu pakai IP address. IP-nya juga akan sama. Pakai bridge juga bisa ya, cuman bridge itu menguras sedikit CPU dibanding dengan switch. Ya, benar. Berarti jadi satu segmen semua, yang Ether 3, Ether 4 ya. Tadi kan yang kita slave itu Ether 4, Ether 3 dan oh ya, menginduk ke Ether 2. Menjadi satu jaringan semua, menjadi satu segmen jaringan. Berarti dalam kondisi ini laptop-laptop ini juga menjadi 192, 168, 1 sekian kan. Di Mikrotik switch berbeda sama port switch ya. Port switch itu berbeda dengan bridge ya. Bridge-nya menguras RAM, menguras CPU. Kalau switch enggak ya. Ntar kapan-kapan kita bahas, karena kita harus lihat struktur arsitektur dari hardware-nya Mikrotik. Di situ kita bisa melihat, oh ternyata bridge-nya ada di sini. Oh ternyata switch-nya di Mikrotik biasanya dibilang switch chip ya. Switch chip-nya ada di sini. Nah, pertanyaannya kenapa port 1 nggak bisa di master ke port lain? Secara hardware, port itu memang berdiri sendiri. Di Mikrotik itu ada switch chip namanya. Switch chip itu disitulah Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 terhubung. Nah, Ether 1 itu terpisah dari switch chip sehingga tidak bisa di master port. Kalau gunakan tipe cloud bridge itu bisa ya di master port ke yang lain, yang port nomor 1 karena dukungan arsitektur ya, susunan switch chipnya. Ya, switch chip. Kalau di micro mungkin bisa lihat ini di tampilan Winbox saya ada switch chip. Kita lihat portnya 2, 3, 4, 5. Inilah yang bisa digabung-gabung. Bisa dilihat di Winbox ya. Menunya switch. Switch ini ada satu. Switch beda ya sama switch access. Switch chip ini setahu saya hanya di Mikrotik. Teknologinya Mikrotik gitu. Entah kalau seperti Linksys juga router-router Linksys itu ada switch chipnya. Inbox-nya minimize
secara tampilkan lagi gimana. Ada teman-teman, soalnya tampilan di saya beda juga ya. Bentar. Oh, ada kok di bagian bawah. Bagian bawah kayaknya ada. Nah, berikut kita lihat menu resource ya, memantau resource router itu penting juga. Resource, sistem resource ya, melihat clock CPU kita berapa, jumlah CPU kita, prosesor kita berapa, ya, memori, uptime yang bisa kita dapat di sistem resource. Ini harddisknya ya, 120 MB. Di router OS-nya 6.27. Ini dasar ya, lihat resource. Terus lisensi. Bad block itu menandakan ada itu ya, ada bad block di harddisk kita. 6 ya. Di chip yang menjadi harddisk kita itu ada bad block. Sebagian saya punya router juga bad blocknya ada, tapi sejauh ini ya aman-aman saja sih. Mungkin juga router yang ada bad block itu nggak saya gunakan untuk produksi ya, hanya dipakai untuk simulasi, mungkin nggak ada masalah. Nah, sebenarnya kan routernya juga harus kita shutdown dengan benar ya. Kadang-kadang kalau router itu kita cabut powernya langsung, itu kan biasanya kalau kita hidupkan kembali ada pesan bahwa router ini tidak di shutdown dengan benar. Beberapa teman itu karena sering mati lampu, bad blocknya itu membesar gitu. Cara shutdown, sistem shutdown. Ya. Nah, cara memperbaikinya, kalau yang pintar elektronika, ini bisa cabut ya, ditukar-tukar gitu. Di Windows untuk shutdown, sistem shutdown sebenarnya. Oke, lisensi ya, router OS itu tidak gratis ya, ada lisensinya. Sama yang lain kita ambil satu saja ya, ambil satu apa namanya, satu item. Lihat contoh yang level 1, level 2 ya, level 6 ya. Level 6 itu hotspot usernya unlimited ya. Ada yang 500 orang, ada yang unlimited, itu berbeda. Jadi router MikroTik itu seperti gratis. Walaupun kita dapat di internet terus yang jalan, itu harusnya hanya 24 jam trial version ya. 24 jam. Kalau dapat install sistem router OS ini lebih dari 24 jam dan tidak mati-mati, tidak deaktif, artinya mungkin bajakan. Nah, kalau kita beli router board kan sebenarnya kita sudah beli lisensinya juga. Dan lisensi itu melekat di chipnya tadi, di harddisknya tadi. Kalau kita tadi ada deadlock, terus kita cabut, kita tukar dengan komponen lain, berarti lisensinya biasanya hilang. Untuk melihat lisensi, sistem lisensi level 4. Rata-rata 951, 750 itu level 4. Kalau yang di download free itu kan 24 jam masa aktifnya.
Setelah 24 jam dia mengunci dirinya dan tidak bisa digunakan lagi, install lagi. Nah, kalau kita mungkin besok-besok melakukan reinstall, router ini kan bisa di-reinstall ya, bisa diinstal kembali sistem operasinya. Nah, kalau install kembali, hati-hati jangan sampai menghapus lisensi yang ada di dalam router. Jadi biasanya ada satu file ya, ada satu file yang sebenarnya adalah file lisensi yang disimpan di hard disknya tadi. Nah, sampai saat ini saya belum coba update otomatis. Kalau ngupdate biasanya uh, kalau update biasanya ngambil download terus nginstal lagi. Backup lisensi saya belum pernah. Kalau pindah-pindah, kebetulan saya pernah gunakan router yang pakai itu ya, apa namanya, card. Jadi router OS-nya ada di card, bukan SD card ya. Saya lupa, micro lisensinya pindah itu kita pindah perangkat, pindah-pindah router, nggak masalah. Kemarin saya bukan pakai dom, pakai saya lupa kartu itu jenisnya apa gitu. Tapi dia bisa dipindah-pindah. Saya pindah-pindahin bisa. Terus satu unit teman saya nginstal, dia format ya, dia format hard disk itu dan habislah lisensinya. Nggak tahu dia ngedelete gimana, ternyata dia ngedelete lisensinya. Nah, lisensinya hilang gitu. Terus konfigurasi identity bagi ya punya router board yang rusak, di Cannibal bisa ya, Cannibal bisa. Nah, kalau ke komputer di router board kan chipnya beda, nggak bisa masuk di komputer. Tapi belum coba bagaimana narik file lisensinya. Kalau menurut Mikrotik kan lisensi itu melekat di hard disknya. Jadi kalau dipindah kemungkinan nggak mau. Tapi saya belum coba. Nanti besok-besok saya coba. Karena sekarang saya punya dua card, satu ada lisensi, satu enggak. Kalau menurut Mikrotik itu kan lisensi melekat pada hard disknya. Kalau melekat pada hard disk, kemungkinan nggak bisa dipindah. Nah, konfigurasi berikut buat kita teman-teman yang baru pemula itu biasanya konfigurasi identity. Konfigurasi identity untuk mengganti Mikrotik buatan Latvia, negara pecahan Uni Soviet, negara kecil. Nah, Mikrotik kalau mau dilihat sejarahnya ya, Mikrotik itu sebenarnya bukan bukan barang yang dibangun dari awal ya. Mikrotik itu sebenarnya adalah Linux. Jadi kalau teman-teman yang mahir Linux, pastilah mahir Mikrotik. Mikrotik itu sebenarnya Linux. Linux ya, sistem Linux yang modifikasi dan diberikan interface Windows sehingga mudah kita gunakan. Mungkin teman-teman tahu Linux itu makainya sulit ya, harus ketik-ketik perintah, belum nginstal sana, nginstal sini ya. Nah, Mikrotik ngambil inti sistem operasi Linux atau kernel sistem operasi Linux, dimodifikasi, ditambah-tambah sedikit, dikurangin sedikit, ya, tambah sedikit, dikurangin sedikit, dipasangkan interface Winbox lah, maka jadilah Mikrotik ini. Awalnya Mikrotik juga hanya dijual nggak ada root ya, disk kecil
Seiring perkembangan dibuatlah router board, buatlah hardware-nya. Jadi awalnya itu software dulu gitu ya, software router OS. Jadi sebenarnya Mikrotik itu isinya Linux, manajemen bandwidth. Kalau ada yang pernah belajar manajemen bandwidth, tanya ada HTB ya, hierarchical token bucket. HTB itu punya Linux. Konsep firewall ya, ada filter, filter input, NAT, Mangle, itu Linux punya. Iya, logikanya bisa pindah, tapi nggak tahu ya. Kalau soalnya ada teman saya programmer, teman saya itu dia nggak bisa dipindah lagi. Kalau kita softwarenya mati katanya. Saya sempat nanya, Pak itu teknik apa sih yang digunakan? Tekniknya software itu ngedetek nomor seri hard disk. Kapan dia diinstal di hard disk yang berbeda nomor serinya, dia nggak jalan lagi. Oke, kalau kita sudah ganti identitinya, kalau router yang sulit masuk, ya lama loading biasanya nginstal lagi, install baru. Saya pernah dapat kasusnya seperti itu, saya install, itu mulus lagi. Oke, sistem ini berpengaruh di bar Mikrotik kita. Terus kalau ada konfigurasi IP address yang diberikan dari ISP, ya, selain IP address yang diputar di ISP, itu IP-nya berapa? Jadi contohnya di sini, kita juga harus tanyakan, Mas, router Anda di kantor ISP berapa ya? Nah, itu harus kita tanyakan juga. Gitu. Kita juga harus tahu DNS server yang digunakan oleh ISP itu. Nah, contoh di latihan ini ada dua DNS server, ya, 7771 sama 7717. Nah, inilah yang harus kita tahu. Berapa IP address yang diberikan oleh ISP kepada kita, karena itu akan kita pasangkan, kita provider yang perusahaan yang memberikan jasa layanan internet. Telkom, Indosat, Excel, ya, dan macam-macam ya. Orion. Nah, ini Orionnya dari tadi muncul terus. Nggak apa-apa, promosi. Oke, macam gitu ya. Itu ISP, Internet Service Provider. Nah, kadang-kadang ada juga ISP yang nggak kasih IP, bilangnya Mas IP-nya otomatis, silakan aktifkan saja Ether 1, nanti semuanya serba otomatis. Itu nanti kita pelajari, berarti konfigurasinya biasanya menggunakan DHCP server ya, di Ether 1, IP-nya dinamik gitu. Contoh-contoh IP yang dinamik itu, misalnya kalau kita gunakan misalnya smartphone itu kan connect ke internet nggak perlu nanya-nanya IP ya, aktifkan paket data udah connect. Padahal sebenarnya handphone kita itu menerima IP address, mungkin dari Telkomsel, mungkin dari Indosat lah, dari Excel ya. Nah, itu cara connect ke internet, namun IP address-nya otomatis diberikan oleh ISP ya, Internet Service Provider. Namun untuk jaringan yang menengah ke atas, umumnya IP address yang akan dikonfigurasikan di Ether 1 akan diberikan oleh ISP. Jadi ISP-nya biasanya bilang, Mas IP-nya ini ya, pasang di Ether 1 yang mengarah ke kantor kami.
Nah, kita yang masang router juga harus tahu, Mas, gateway saya berapa? Mas punya router di ISP, di kantor ISP itu berapa? Nah, contohnya ini. Di ISP itu punya router juga ya. ISP punya router juga. Di ISP routernya IP-nya 10.111. Netmasknya iya, ditanyakan. Apakah semua ISP bisa di ping? Umumnya bisa, karena untuk ngecek ya. Karena untuk ngecek. Umumnya bisa di ping, karena dimanapun kadang-kadang kita ngecek ISP-nya. Sampai saat ini, kecuali ISP-nya pelit banget dengan pengujian, kadang-kadang nggak mau bisa di ping. Tapi selama ini, pengalaman saya semuanya bisa di ping. Netmasknya ditanyakan juga, karena kita masang IP di Ether 1 itu kan harus masang netmasknya juga, gitu ya. Jadi harus ditanyakan netmasknya seperti apa. Router router ISP ya sebenarnya nggak beda-beda jauh juga. Network itu kan modelnya sama saja gitu. Mungkin interface-nya banyak, gitu ya. Hardware-nya besar. Ya benar. Biasanya Ether 1 itu IP-nya sama, netmasknya ya. Kecuali ISP-nya gunakan teknik point to point. Biasanya netmasknya sama IP-nya beda-beda. Nah, untuk JSM IP-nya biasanya otomatis. Modem GSM itu IP-nya akan otomatis diberikan oleh ISP. Nah, subnetnya yang berbeda kalau misalnya kapan-kapan kita dapat koneksi point to point dari ISP. Nah, kita lihat ya. Jadi konfigurasi awal kita harus masang IP. Oke, kita sudah tahu IP di ISP, kita pun sudah mengetahui IP yang menjadi DNS server. Nanti saya akan jelaskan fungsinya DNS server itu apa. Nah, kalau pertama kita mau masang IP address itu menunya kan IP address dan kita pasangkan seperti ini. Contoh, ini dia pasang 192.168.11.24 pasangnya di Ether 2. Dia akan lakukan hal yang sama untuk yang di Ether 1 sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, saya buka Windows ya, masangnya. /30/24 itu sebenarnya subnet mas ya. /24 itu sebenarnya subnet, kata lain yang merujuk ke 255.255.255.0 ya. Bulan depan saya akan buat kuliah online, tapi akan mempelajari hal-hal seperti itu. /30-nya seperti apa, /24 seperti apa. Bukan training ya, bukan training, tapi kuliah online. Kalau kuliah online akan kebanyakan berbicara teori. Nah, sudah ada yang posting. Ya, gratis. Gratis kok. Oke, saya masang ya. Saya masang IP address di saya gitu.
Asal akhir pekan gratis aja. Kalau hari kerja kayaknya sulit gitu ya. Ini dong, supaya pada pintar-pintar ya. Oke, saya masang IP address di Ether 1 dulu. Menurut gambar tadi, saya balikin lagi ya. Menurut gambar tadi, IP address di Ether 1 saya adalah 80.112/30. Ya, itu yang didapat dari ESP. Saya masang. Terus saya masang lagi IP di Ether 2. Ya, seperti ini. Pasang IP di Ether 1 harusnya sudah bisa ping ESP. Harusnya loh, sudah masang IP benar di Ether 1, harusnya kita sudah bisa ngeping ESP-nya. Lewat command line ya, lewat command line dihapus. Saya ulang ya. Kalau lewat command line, IP address, nama, add ya, nambah IP-nya berapa? 230. Masangnya di interface Ether 1. Terus di Ether 2 68.131/24. Oke, harusnya masang IP gini aja itu sudah bisa ping ESP loh. Kalau kita mau troubleshoot ya, jadi kita kalau mau masang jaringan harusnya tahu nguji juga gitu. Jangan kita masang terus asal, itu harusnya kita bisa ngeping ESP. Saya ping ESP-nya. ESP-nya 80.111. Nah, harusnya kayak gini. Masang IP di Ether 1. Kalau gagal, kemungkinan pertama mungkin kita salah IP. Ya, kita yang salah IP-nya kita. Kemungkinan kedua mungkin ESP yang salah memberikan IP address. Nah, kadang-kadang kan ada begitu ya, technical support yang datang ke tempat kita, kadang-kadang nggak paham jaringan dari ESP, asal ngasih IP address saja, padahal salah ya yang dikasih, atau link ke ESP kita memang putus atau belum tersambung. Itu aja. Kalau could not DNS server, ini ping IP ya, jadi bedakan nge-IP sama nge-ping domain, nama. Ping IP sama ping domain itu beda. Ya, ini ping IP dulu. Ping IP dulu. Nah, kalau sudah masang IP, tahap berikut, masang gateway. Tahap berikut adalah masang gateway. Get gerbang, jalan ya. Masquerade jangan dulu, belakangan masquerade-nya. Ini tahapan ya. Kita melakukan konfigurasi tahapan supaya bisa mengecek kegagalan ada di mana. Kegagalan ada di mana. Namun kalau kita akhir mau ngurutin konfigurasi dari bolak-balik juga nggak masalah. Namun kalau kita awal belajar terus ingin melatih insting, ingat ya, insting jaringan, supaya besok-besok kalau trouble kita nggak perlu mikir panjang, kita sudah tahu ini persoalannya di mana. Nah, yang saya buat ini adalah tahapan yang bisa menentukan masang IP tadi ya. Masang IP harusnya bisa connect ke ESP. Konfigurasi kedua, konfigurasi gateway. Gateway merupakan gerbang bagi router kita untuk menuju internet. Untuk menuju internet, kita punya butuh gerbang. Dan yang menjadi gerbang atau menjadi gateway bagi router kita tentu adalah
router ISP. Nggak mungkin ke belakang ya. Belakang ini kan jalan buntu, orang buntu ya. Tentu kalau router kita mau ke internet harus ke arah kanan, router ISP. Makanya kita harus mengetahui dengan tepat berapa IP dari ISP kita. Nah, contoh IP 111. Inilah yang akan menjadi gateway bagi router kita. Nah, kasarnya router kita harus mengetahui kalau Anda ingin ke internet, lewatlah 80.111. Cara masangnya seperti ini. Menunya di IP routes, kita isikan DSC address, tujuan. Bahasanya ini, kalau mau ditranslate ke bahasa manusia, kira-kira jika Anda ingin menuju internet, di internet ditulis saja dengan angka 0000/IP address atau angka IP address yang mewakili keseluruhan IP address yang ada. Itu internet kan banyak ya. Facebook punya IP, Google punya IP, YouTube punya IP. Gak mungkin kita tulis satu persatu. Kita nulisnya seperti ini. Bahasanya, jika ingin menuju internet, maka Anda harus lewat 80.111. Pasang seperti ini ya, IP. Mungkin lihat lagi inbox saya. IP, terus nambah gateway 80.111. Oke. Sampai di tahapan ini, harusnya router kita bisa ping internet loh. Jadi ujinya jangan dulu ping google.com, facebook.com, jangan dulu, ping dulu angka yang paling terkenal nih. Harusnya bisa ping 888, wah ada lewat duluan nih. Berarti biasa make. DAC, AS itu active stick ya. Static itu kenapa muncul? Ini tabel routing. Ya, ini sebenarnya tabel routing. Ini muncul S karena saya menambahkannya stick. Kalau kapan-kapan kita belajar teknik routing, saya akan jelaskan satu persatu yang ini. DAC, D itu dinamik, A itu aktif, artinya IP itu jalan aktif. Hanya tercabut, A-nya akan hilang. C itu menandakan connected. Connected itu artinya network address memang terhubung langsung ke router tersebut. Oke, kita kembali dulu ya. Nanti ini ya, training training internet bulan depan. Nah, kalau routingnya sudah otomatis, berarti Ether satunya itu dapat IP-nya otomatis. Dapat IP-nya otomatis diberikan oleh ISP. Ini kita dapatnya sendiri ya, kita isi sendiri. Kalau ini tiba-tiba muncul, kan adakah tanda D di depan AS ini? Kalau dia ada tanda D, ya, itu berarti entry, ini namanya entry routing ya. Entry routing ini berarti dinamis, diberikan langsung oleh ISP. Kalau pakai modem GSM seperti itu. Dari sini kita bisa lihat ya, masang IP di Ether 1, masang gateway harusnya bisa ping 888. Itu aja ya. Kalau kita nggak masang gateway, kita simulasi ya, kita nggak masang gateway. Artinya router ini nggak pernah tahu kalau mau ke internet itu lewat mana. Apa yang jadinya kalau kita minta dia ngeping Google ya, 888. Dia akan berikan pesan, no routes. Artinya dia nggak tahu jalan menuju internet. Dia disuruh ke kuartet 8 ya. Dia diminta hubungi 8888.
Karena dia nggak punya gateway, dia nggak tahu mau lewat mana, akhirnya ngomong ke kita, no route to host. Saya nggak punya routing, nggak punya jalan untuk menuju 8888. IP Ether 1 nggak sama dengan gateway. Kalau kita kembali ke sini, ya, kalau kita kembali ke sini, ya sama kan? Tapi mirip ya. Gateway itu router di ISP 888 itu masih bisa di ping, tapi untuk gunakan DNS-nya kita udah nggak bisa gunakannya. Pemerintah melarang, tapi hanya untuk nguji pingnya itu masih bisa ngeping, ya. Kalau untuk nguji masih bisa. Yang diberi oleh ISP itu adalah IP mereka, IP di router mereka, IP di router ISP. Oke, kalau kita pasangkan gateway, dia akan tahu. Jadi kalau kita besok-besok terus pesannya no route to host, udah tahu ini masalah routing. Salah routing aja dia yang salah. Jadi nggak perlu try and error. Kita troubleshoot jaringan. Ya nggak main coba-coba. Nah, kita lihat ya. Ping 888 jalan ya. Ping 888 jalan. Berarti router kita ini ke internet udah beres. Nggak ada masalah. Link ini pasti oke. Nggak ada masalah. ISP juga sudah ke internet. Terus seperti ini. Karena ping 8888 ini kan oke ya, replay bagus gitu. Pakai namanya pinggoogle.com. Dia bilang invalid ya. Ada kata-kata DNS, dia nggak tahu. Sebenarnya kalau mau diartikan kata ini, dia nggak tahu Google itu apa. Google itu apa. Nah, yang perlu kita ingat, komputer itu, jaringan komputer berkomunikasi dengan IP address. Bukan dengan nama-nama seperti ini. Dia komunikasinya pakai IP address. IP yang Ether 1. Nih. IP address router kita itu yang Ether 1. Ini ya, dengan begini kita tahu router kita router kita harus dikonfigurasikan IP address DNS server yang disediakan oleh ISP. Makanya dari awal tadi ini sangat penting juga DNS server ya. DNS server itu penting juga, harus kita ketahui. Karena DNS server yang akan bertugas menerjemahkan kalau Google itu IP-nya berapa. Dan router kita akan berke DNS server. DNS server. Saya ini diminta ngeping Google.
kira-kira IP-nya Google berapa? Itulah yang dilakukan router kita. Bertanya ke DNS. Nah, kita ya seperti ini. Ya, dulu ya di sini IP DNS kita masang. Tadi katanya dikasihnya 7771. Contoh ya, masing-masing ISP berbeda DNS-nya. Ketika langganan ke ISP yang diminta IP public, DNS server, IP gateway. Ya, benar. 3 itu. IP routernya diganti belakangnya 2. Yang ini diganti selain 2 ya. Kalau slash bisa. Tapi kalau dapatnya slash 30 seperti ini, ganti 80113 nggak. Kalau dapatnya slash 29 bisa. Jadi tergantung berapa yang diberikan. Tapi kalau dapatnya slash 30 seperti ini, kemungkinan nggak bisa. Slash 30 itu isinya hanya 1 dan 2. Ya. Nah, ketika langganan internet, yang harus kita tekan berapa IP address kita, berapa gateway, nah, saya pasang tadi DNS ya. Bisa lihat Winbox-nya lagi, saya pasang di pasang di yang di harusnya router saya .com. Ingat google.com. Tapi yang merespon adalah IP